Hai, saat ini Anda sedang mendengarkan seri pengharapan hidup terbitan Our Daily Bread Ministries. Yuk kita simak. Tolong, aku tak sanggup hadapi hari esok. Mencemaskan hari esok. Apakah Anda khawatir tentang apa yang akan terjadi pada hari esok? Mungkin Anda merasa belum siap untuk mengikuti suatu ujian penting, atau Anda harus menjalani operasi besar yang beresiko tinggi, atau Anda dijadwalkan bertemu dengan atasan Anda untuk menentukan masa depan karir Anda. Mungkin Anda sedang berjuang melawan penyakit yang semakin hari semakin bertambah parah. Atau mungkin Anda baru putus cinta atau kehilangan seseorang yang Anda kasihi, dan Anda tidak sanggup menghadapi hari esok yang penuh dengan kesepian atau kesedihan. Atau mungkin Anda khawatir tentang apa yang mungkin terjadi besok dan hari-hari selanjutnya. Mungkin Anda tidak yakin apakah Anda akan punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga Anda, pendidikan anak Anda, atau masa pensiun Anda. Atau bisa jadi Anda mengkhawatirkan ketidakpastian kondisi ekonomi yang mengancam mata pencaharian atau investasi Anda. Atau mungkin Anda enggan menghadapi hari esok karena tidak ada lagi yang membuat Anda bersemangat. Yang Anda lakukan hanyalah rutinitas yang membosankan. Bangun pagi, menyiapkan makan pagi, mengantar anak-anak ke sekolah, pergi kerja, pulang ke rumah, nonton TV, tidur. Itu saja yang terjadi hari ini, kemarin, dan hari-hari sebelumnya. Anda tidak sendiri. Banyak dari kita takut menghadapi hari esok karena takut pada apa yang mungkin atau akan terjadi. Hari-hari kita sering dipenuhi dengan penderitaan dan kegelisahan. Kita hidup dengan rasa frustrasi, kekecewaan, dan kepahitan. Tidakkah Anda pernah berharap bisa lari dari semua itu dan tak perlu menghadapi hari esok? Menghadapi hari esok. Orang-orang mengatasi rasa takut mereka akan hari esok dengan cara mereka masing-masing. Sebagian orang berusaha mengalihkan perhatian mereka dengan membenamkan diri dalam kesibukan. Ada juga yang menyiapkan diri dengan melakukan apa saja yang bisa mereka lakukan. Membeli asuransi sebanyak mungkin, mencari uang, atau menabung lebih banyak dengan bekerja lembur, atau belajar sepanjang malam untuk menghadapi ujian. Namun ada juga yang mengambil sikap, mari makan minum dan bersenang-senang karena besok kita akan mati. Mereka memilih untuk menikmati hidup sepuasnya, menghambur-hamburkan seluruh harta, dan tidak lagi berpikir tentang masa depan. Lagi pula, kenapa harus khawatir? Karena toh semua manusia pasti mati. Jadi lebih baik melakukan apa saja yang dimaui dan menikmati semua yang bisa dinikmati hari ini. Namun kita tahu bahwa semua cara itu tidak akan menolong. Sekalipun ada di antara cara-cara tersebut yang sempat berhasil, tentulah itu tidak akan berhasil untuk selamanya. Suka tidak suka, hari esok pasti akan datang. Mungkin kita bisa mengabaikan masalah kita atau menganggap masalah itu tidak ada. Tetapi kita pasti harus menghadapinya saat matahari terbit kembali. Untuk sejumlah persoalan pelik, sebaik apapun kita menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk, tetap saja semua itu tidak akan pernah cukup. Jadi, bagaimana seharusnya kita menghadapi hari esok? Bagaimana sebaiknya kita menyongsong hari esok yang pasti datang dengan segala ketidakpastiannya? Kita dapat meminta pertolongan dan jaminan dari Dia yang memegang hari esok, yaitu Allah, Sang Pencipta. Allah tahu ketakutan kita. Allah mana yang dimaksud? Dialah Allah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, bumi, siang dan malam, serta umat manusia. Dia Maha Tahu dan Maha Kuasa. Dia tahu apa yang akan terjadi di hari esok, lusa, dan hari-hari selanjutnya. Dia yang memegang kendali atas masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Yeremia, seorang nabi yang hidup ribuan tahun lalu, menulis, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya.
yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Yeremia 10 ayat 12. Karena Allah menciptakan setiap dari kita, Dia memahami jalan pikiran kita dan juga tahu saat-saat kita merasa takut dan khawatir. Lebih dari itu, Sang Pencipta mengasihi kita dan ingin menolong kita. Allah tahu kita membutuhkan penghiburan, kepastian, dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Dia telah berjanji akan memberikan semua itu bila kita yakin dan percaya kepadanya. Dengan tangan terbuka, Dia menanti untuk menerima dan menghibur kita, layaknya orang tua atau sahabat baik yang mengasihi kita. Anda mungkin bertanya, bagaimana Allah bisa menolong kita? Bagaimana mungkin pencipta alam semesta itu bisa mengerti apa yang dirasakan manusia? Allah tahu persis perasaan kita tentang hari esok, karena Dia juga pernah mengalami hal yang sama. Dia pernah datang ke dunia, menjadi manusia, dan menjalani hidup sebagai manusia. Dialah Yesus. Dalam hidupnya di dunia, Yesus menghadapi satu peristiwa besar yang harus dijalaninya. Dia tahu bahwa Dia akan dihukum mati dan dihina oleh musuh-musuhnya. Beberapa jam sebelum diserahkan kepada musuh-musuhnya, hati Yesus merasa begitu sedih, hingga Dia meminta sejumlah murid untuk menemaninya. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Matius 26 ayat 37-38. Dengan datang ke dunia dan menjalani hidup sebagai manusia, Allah menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita dan ingin selalu menyertai kita. Dia mengerti keresahan kita dalam menghadapi hari esok dan betapa kita sangat membutuhkan sahabat setia di tengah masa-masa yang sulit. Sekarang Allah memberikan dirinya untuk menjadi sahabat setia bagi kita semua. Dia mengundang kita untuk meminta pertolongan dan penghiburan darinya. Itulah alasannya sehingga Yesus dapat memberi para pengikutnya suatu kepastian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Allah berjanji untuk selalu menyertai kita. Ketika matahari kembali terbit esok hari, segala masalah dan ketidakpastian yang ada tetap harus kita hadapi. Lalu, apa pengaruh dari iman dan kepercayaan kita kepada Yesus? Tentu saja tidak akan ada pengaruhnya bila kita menaruh iman dan kepercayaan kita pada manusia biasa seperti kita. Namun, Yesus jauh melebihi manusia biasa. Dialah pencipta kita, Maha Tahu dan Maha Kuasa, penuh hikmat, pengertian, dan kuasa. Lebih dari itu, selama di dunia, Yesus telah menghadapi hari depannya yang penuh tantangan dan Dia menang. Dia diserahkan kepada musuh-musuhnya, dihina dan disiksa, dihukum mati dan dikuburkan, tetapi pada hari ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Semua itu membuktikan bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan Dia, bahkan kematian sekalipun. Karena itulah Yesus sanggup mengatasi masalah kita, dan tentu iman kita kepadanya akan membawa pengaruh. Lebih dari itu, Dia berjanji bahwa mereka yang percaya kepadanya akan dapat mengalahkan kematian. Yohanes 11 ayat 25. Jaminan agung itu memberi kita keberanian untuk menghadapi apapun yang terjadi di hari esok. Entah penderitaan, kekhawatiran, atau rasa bosan. Karena kita tahu bahwa Allah selalu menyertai kita. Layaknya seorang sahabat, Dia berjanji untuk berjalan bersama kita, memberi kita penghiburan dan semangat di sepanjang perjalanan hidup kita yang penuh kesulitan. Dia pun takkan pernah meninggalkan kita. Janji itulah yang membuat seorang guru muda bernama Carol dapat bertahan ketika dia menghadapi masa depan yang sulit. Uji kesehatan menunjukkan adanya pertumbuhan suatu sel ganas di dadanya yang harus diangkat melalui operasi.
Ketakutan Carol menjadi kenyataan ketika dokter mendiagnosanya menderita kanker limfoma, kelenjar getah bening. Ia harus menjalani kemoterapi, tetapi tubuhnya menolak obat-obatan yang digunakan, sehingga ia ingin menghentikan pengobatan tersebut. Meski demikian, para dokter yang merawatnya bersikeras agar ia tidak menghentikan kemoterapi tersebut. Sungguh suatu pilihan yang sulit. Selain membuat Carol mual, sakit, kehilangan nafsu makan, dan tidak bisa tidur, kemoterapi tersebut juga membuatnya mengalami depresi. Rasa sakit yang dialaminya begitu luar biasa, sampai-sampai ia terpikir untuk bunuh diri demi mengakhiri penderitaannya. Namun, ia tidak sampai hati meninggalkan suami dan 2 putranya yang baru berusia 3 tahun dan 9 tahun. Ia benar-benar tidak tahu apakah ia sanggup menghadapi hari esok yang penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Satu-satunya hal yang memberi pengharapan bagi Carol di titik terendah hidupnya adalah imannya kepada Allah. Kehadiran dan penghiburan Allah telah memberinya keteguhan untuk menghadapi keadaannya. Dengan mempercayai Allah, Carol menerima kekuatan rohani dan jasmani untuk tidak lekas menyerah dalam perjuangannya melawan kanker. Meskipun ada kemungkinan rasa sakit dan penderitaan yang dialaminya akan semakin bertambah. Pengharapannya kepada Yesus memberinya kesanggupan untuk terus bertahan, karena ia yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan dirinya maupun keluarganya. Apapun yang akan terjadi, Carol percaya bahwa Allah terus memelihara mereka. Benar sekali, Yesus tidak hanya mengetahui hari-hari hidup kita, Dia juga peduli kepada kita. Saat mempercayai Yesus, Anda akan mengalami damai sejahteranya, kehadirannya, dan kuasanya. Bersama Yesus, Anda tidak perlu menghadapi hari esok sendirian. Bila saat ini Anda sedang mengalami berbagai macam persoalan, mengapa tidak datang kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, yang dapat menolong Anda untuk menghadapi hari esok? Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang Yesus? Apa yang telah disediakannya untuk Anda dan bagaimana Anda dapat mengenalnya? Maukah Anda mengenal Yesus? Berbicaralah dengan seorang teman Kristen untuk tahu lebih banyak tentang Yesus. Terima kasih ya karena Anda sudah mendengarkan seri pengharapan hidup ini. Untuk mendapatkan materi-materi dengan judul-judul lainnya secara online, silakan kunjungi website santapanrohani.org/SPH. Tuhan memberkati.